Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak yang di luar nih, tapi suaranya banyak di dalam. Orangnya di dalam, luarnya banyak. Terus banyak orangnya tuh lebih besar jawabnya. Maka kita ulangi ya. Nah, ijek pepatah itu tanam pinang rapat-rapat agar puyuhnya tidak bisa lari. Ucapan salamnya agak kurang semangat, maka kita ulang sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah bersemangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ranakria, saya nggak lupa, walaupun saya jauh dari Penari, tapi nggak lupa desanya. Yang lupanya orang lupa. Mana Pak Kades ya? Mana Pak Kades? Ada. Ibunya juga Pak. Oh, Pak Kades tahu ya. Tidak lupa lagi Pak Ataunya. Alhamdulillah Bapak Kades datang pada hari ini, malam hari ini, dan beserta perangkat desa. Yang kami hormati orang tua kita, kepala kaum, ya, pegawai syara, Imam Khatib Bilal Negarain. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh jamaah takziah wa tasiyah pada ini malam yang hadir, yang kami hormati, dan juga yang kami hormati ahli musibah, ahli duka, ya, beserta keluarga besarnya. Pertama-tama, tiada kata yang hendak diucap, tidak ada lidah yang hendak dibicarakan. Hanya ucapan puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya Allah yang senantiasa tidak pernah terputus kepada hamba-hamba. Banyak nikmat-nikmat Allah, nikmat yang kita makan, nikmat yang kita minum, nikmat yang kita pakai, bahkan nikmat yang kita rasakan kebahagiaannya hidup ini. Itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan nikmatnya Allah jualah pada malam hari ini, malam yang kedua Pak. Dari Ibu sampai sekolah malam kedua telah Pak. Malam kedua besok. Kalau saya musibah itu banyak malam kedua telah. Malam kedua saya ngisi. Kemarin saya ngisi di Muko-Muko. Lewat di Pemadiara sebuah kri. Jadi kalau sudah. Yang kami hormati Rasul kita, yang saya hormati, dengan rahmat dan nikmat Allah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah
bisa hadir di tempat duka ini. Dengan niat baik kita, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, dengan keikhlasan hati senumpari kita pada malam hari ini, itu merupakan ibadah. Ibadah yang senantiasa tidak pernah terputus. Bukan sia-sia kita, bukan sia-sia ini. Pahala yang diberikan oleh Allah mengalir pahala ini. Ya, mudah-mudahan pahala mengalir, tidak pernah terputus di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian daripada itu, kita ini Bu Pinang udah lama nggak ceramah saya Pak, tapi lewat sering ini sekitar sebulan sudah saya diminta untuk khutbah Jumat di desa Lubuk Jabau, itu sudah saya kesini. Karena yang tidak kita sering saya keliling sini. Hari Jumat kemarin saya khutbah Jumatnya di Tanah Harapan, Tanah Berkah. Keliling itu Pak, keliling ini. Keliling itu hal yang baik Pak ya. Itu aman kami Pak. Ada anaknya tanya istri jam 11 malam. Apa lu juga balik? Lagi ngisi ceramah, dia percaya. Seperti itu kira-kira aman Pak, dengan aman. Iya, aman ya. Yakin yang gitu. Jadi maka untuk itu pada malam hari ini saya sudah lama tidak pernah ngisi di tablik musibah di Lubuk Pinang antara Kria ini. Kira-kira berapa lama kalau Pak Kades? Ya. Serah Ustaz Jo, Yan. Tidak nanti ya. Yang luarnya kira-kira berapa lama ya Pak? Dengan tuh lagi loh. Hah? Pasti ada beda-beda, juga wajah kita juga ada beda-beda. Pasti ada beda-beda. Tapi kalau agak lama sedikit, berikutnya sedikit apa ya? Jangan dibiarkan seremonial, nanti nggak tetap jam ini. Ya. Kalau dol kalau mau dikit, patuk apa ya? Kau penting Rasulullah. Ya. Tidak perlu berikutnya, Pak Ustaz lamonian, enggak usah disampaikan, aku udah tahu gitu. Kalau enggak lamonian ya, tapi kalau bapak-bapak ada waktu tidak penting nanti. Itu. Kan saya ceramah ya. Masuk inti belum nih, intinya belum nih. Jadi masih ceramah. Sebelum ceramah sampai ada penelitian Pak Ustaz dengan lama-lama Pak, paling lama setengah jam Pak Ustaz. Yo. Termasuk 1 jam Pak, tak boleh batuk belum tuh 1 jam lebih sekarang harus ke desa ya, kasih Pak. Berarti mereka senang. Kalau nggak senang, mungkin batuk-batuk terus Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah takziah yang kami hormati, kita boleh masuk lagi. Ini jam 9, kurang 5 menit. Ya. Jam kali ini nandak 6 tahun. Kalau cocok ya diambil manfaatnya. Ya. Kalau tidak cocok, tidak diambil manfaatnya. Bertitik tolak dengan ayat yang kami bacakan tadi itu masalah kematian ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ibu Nida tadi, Kakanda tadi, itu yang berkaitan dengan kematian. Dan juga banyak ayat-ayat lain, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jawaban nyawa itu pasti akan mati. Kalau Allah ngomong pasti itu. Kalau manusia ini tidak bisa ngomong pasti. Siapa pasti saya bisa, tidak usah dong diam aja. Tidak bisa pasti, karena Allah yang berkuasa, Allah Maha segala-galanya bisa pasti. Karena tiap bernyawa pasti akan Ibu-ibu pernah nengok orang meninggal dunia Bu? Pernah? Yan tuh berapa kali? Tak hitung lagi ya? Juga bapak-bapak. Itu sebagai pelajaran bagi kita.
Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menggenggam, ya, memegang nyawa Allah, dan menggenggam nyawa orang yang hidup waktu dia tidur juga Allah. Dan dialah yang menahan nyawa orang-orang sebelum datang kematiannya juga Allah. Dan dialah yang melepas nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan juga Allah. Percaya enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Percaya enggak? Itu Allah yang berfirman. Berarti semua nyawa kita digenggamkan oleh Allah. Ada yang berkata, saya ini ngapol yang mati ya. Contoh, landak, kuolong juga mati. Atau lagi, ponakan yang meninggal, cucu yang meninggal. Ya Allah, kenapa enggak saya meninggal ya Allah? Kenapa cucu saya meninggal? Kenapa? Kenapa saya enggak meninggal? Itu sudah diatur oleh Allah semua. Oh, saya pada malam hari kebetulan saya ini bukan. Ini Allah mentakdirkan saya pada malam hari ini di hadapan bapak-bapak. Saya ceramah pada malam hari. Allah lah yang tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi juga Allah. Maka untuk itu sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meninggal ini. Berapa jatah umur kita yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kalau saat ini kita berumur 27 tahun, sementara jatah kita hidup umur 40 tahun. Berarti jatah kita hidup tinggal lebih kurang 13 tahun lagi. Kalau sekarang kita umur 60 tahun, sementara jatah yang diberikan oleh Allah hidup umur 70 tahun. Berarti jatah yang diberikan kita hidup di bumi Allah ini tinggal 10 tahun. Itu tidak bisa dipungkiri bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ada orang berumur 90 tahun saat ini, jatahnya hidup 110 tahun. Berarti masih lama hidup 20 tahun. Yang jadi masalah bagi kita bukan hidup dan mati. Kita akan mati semua ini. Bukan itu dari mati dan hidup yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana persiapan kita untuk menghadapkan kematian itu. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling pintar? Di sekolah SD bisa si A paling pintar. Ini paling pintar, juara 1, juara 2, juara 3, 4 sebagainya. Lalu Rasulullah menjawab, orang-orang yang paling pintar itu adalah orang yang merasa indah menghadap kematian. Bagaimana indahnya? Jangan mikir mau meninggal dunia, bagaimana rumah saya ya? Bagaimana istri saya? Itu cobaan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana suami saya? Bagaimana nasib anak saya? Bagaimana? Jangan dipikirkan itu. Kita selamatkan diri kita menemu Allah. Itu ada yang ngurus, Pak.
pasang kafat dari kades aja ngurus sama itu semua. Orang yang pintar itu, orang yang masa indah menghadapi kematian, mengingat Allah, mengingat yang satu daripada yang banyak. Wa innama awallu fasama wajhullah. Kemana aku menghadap, di situ wajahnya Allah. Maka kematian ini jangan kita takutkan. Kematian ini jangan kita cemaskan. Kematian ini jangan kita khawatirkan. Yang kita takutkan, yang kita cemaskan, yang kita lebih khawatirkan, apabila kita ini tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadap kematian. Itu yang kita pikirkan. Manusia banyak ingin dipuji, tetapi pujian itu kadang-kadang tidak ada arti di sisi Allah. Maka untuk itu pasti ada kematian. Kita temui kematian itu. Mengibaratkan seperti buah-buahan yang sedang berbuah, yang jatuhnya kadang-kadang pucuk dan kecil, kadang-kadang bunganya, kadang-kadang buahnya yang matang belum matang, kadang-kadang buahnya yang sudah matang. Itu kematian itu. Dan persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada musibah yang menduka ini, yang meninggal ini, saya nggak nanya ini laki-laki perempuan Pak, betul laki-laki ini. Laki-laki. Jantan, laki-laki ini. Jantan ya. Kira-kira berapa umur Pak? Ah, 9. Anaknya berapa orang? Istri satu serian. Yonian. Alhamdulillah ya. Berarti belum sampai setengah apa? Itu saya sampaikan tadi kan, umur kita ditentukan oleh Allah belum sampai setengah apa? Lebih kurang umur 49 tahun dipanggil oleh Allah. Maka ibu-ibu itu harus sabar menghadapi cobaan. Malam yashkur ala na'ma walam yashkur ala bala'i fal yakhruj min ahlis sama'i wal arwal yakhruj ra'u siwa. Barang siapa yang tak menyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah di kursi, tidak bersabar atas cobaan-cobaanku, keluarlah di bawah kolong langitku, kata Allah, dan carilah Tuhan selain daripada aku. Kemana kita lari kamu? Kemana kita tidak masih kuat di mana? Maka kadang musibah menduka ini harus sabar menghadapi semua cobaan-cobaan dan diharapkan untuk ahli duka ini. Oleh sebab itu, apa kata Imam Ghazali? Apa yang paling jauh? Yang paling jauh itu bukan barat, yang paling jauh itu bukan timur. Yang paling jauh itu adalah masa-masa yang telah lalu. Masa-masa yang telah lalu tidak mungkin kita mengapai masa-masa itu. Apa yang paling dekat? Yang paling dekat itu bukan keluarga, bukan anak. Yang paling dekat itu adalah kematian. Al-arifina bizikrillah. Orang yang arif itu orang yang selalu ingat dengan kematian. Silakan bapak-bapak kerja ini, kerja itu dan sebagainya, silakan. Tetapi sekali-kali ingat dengan kematian itu. Hari ini kita menyolatkan saudara-saudara kita di masjid,
suatu saat kita akan disolatkan oleh saudara-saudara kita. Hari ini kita mengantarkan saudara-saudara kita ke makam kubur terakhir. Suatu saat kita akan diantar saudara-saudara kita ke kubur terakhir. Maka untuk itu sebagai pengalamanlah bagi kita. Ahbab ma syi'ta fa innaka muwaffaqah. Cintailah dunia sesukamu. Ketahuilah bahwa perut akan berpisah dengan dunia ini. Berpisah enggak dengan dunia Bapak Ibu? Berpisah enggak kita dengan dunia nanti? Berpisah dengan dunia. Oleh sebab itu sumber besar kita berakhir. Kita persiapkan. Semakin lama kita hidup, semakin bertambahlah umur kita hidup, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan semakin dekatlah kita ke alam barzakh atau alam kubur kita. Semakin dekat lagi kita ke alam akhirat. Setelah kita kembali ke alam yang ketiga, alam kubur, kita tidak mungkin lagi kita kembali ke alam dunia yang kedua. Dan tarji'a ayyamul lati madat, yang lalu tidak mungkin akan kembali. Oleh sebab itu, bahwa kita yang hidup ini senantiasa, semua pun senantiasa kita diawasi oleh Allah. Apa yang kita kerjakan, kita berpikir, mau saya ngomong enak pakai celana pendek, silakan di rumah, jangan di depan umum pakai celana pendek. Itu bukan orang. Kita diawasi oleh para malaikat, dicatat berapa dosa-dosa yang kita lakukan, catat malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya di diri kamu ada para malaikat yang mengawasi, yang mencatat pekerjaanmu, apa yang kamu kerjakan. Orang-orang berbakti itu benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Orang-orang durhaka itu benar-benar berada di dalam neraka yang penuh kesengsaraan. Kita akan berpikir, itu mudah. Masuk surga, ke neraka, surga tuh. Surga atau menjawab. Nado nanti masuk neraka, surga tuh. Kita tahu dengan surga itu, kenapa kita tidak mempersiapkan kekal. Lalu orang meninggal ini, Pak, asalnya jenazahnya bagus. Bagus tuh, jenazahnya itu bagus, amalnya bagus, perbuatannya elok, kelakuannya elok, kira-kira. Kalau salah semua kita, Bu, ya, tak elok, ya. Permohon kepada Allah, sri'ni ila baiti, percepat bawa aku ke kuburan, karena aku bertemu dengan rumahku. Cepat bawa tu. Mana itu berkata cepat bawa. Itu apabila amalnya bagus. Bagaimana amal tak bagus? Aina tazhabu. Berpikir, bawa ke mana saya? Bawa ke mana ini? Jatuh arah. Bawa ke mana? Merasakan menyesal. Banyak manusia menyesal. Antara banyak manusia menyesal karena tidak mau bersedekah. Apapun sedekah malam hari ini dari ahli waris, tapi istri itu jangan memaksa pula. Kalau kita nggak ada sedekah, jangan disedekahkan. Jangan hutang sini, hutang sedekah untuk sini kan. Kalau kita
ini tarik kurka boleh, ya. Dan kita sampai mutang sini kita untuk bersedekah. Kalau perlu air aja nggak ada masalah. Kalau ada boleh, tidak masalah. Maka untuk itu apa sedekah oleh ahli waris, anak-anak beliau, keluarga beliau, ya, itu merupakan sedekah. Karena almarhum ini 3 yang mau, Pak. Nggak ada, nggak mau bajunya ilok, tidak itu. Mana baju ilok lu tidak ada. Mana rumah ilok tidak ada. Mana Honda ilok tidak ada. 3. Yang pertama, almarhum atau almarhumah itu ingin kita doakan. Ibu-ibu banyak doa suami ibu ya. Doa suami ini tidak elok, yang tidak elok. Saking kesalnya matilah kamu. Tuh, doa tidak elok betul ya. Doalah dengan doa yang baik, Pak. Yang kedua sedekah. Apa yang disedekahkan oleh almarhum semasa hidup? Wih, banyak. Termasuk bola lampu ini kita sedekah. Wih, terangnya buat sini. Sudah ada pahala. Kalau Pak Kades buat penari. Oh, rumah saya Pak Kades. Para bola lampu, Pak. Banyak lampu kan? Terang lewat itu. Tidak tulak boleh membuat depan ada ular. Mana yang bola kecil-kecil ganti bola gedang-gedang ya. Itu pahala sedekah itu kita itu. Yang ketiga ya, doa sedekah keluarga berbuat baik. Kalau ada yang berbaik, senang nggak ibu-ibu? Ini ibu orang KUA ini. Senang Bu? Kalau ada orang berbaik dan kita senang nggak kita? Senang. Juga Allah juga senang. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah membiarkan dirimu sendiri terbenam kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak-bapak luar ini banyak berbaiknya, Pak. Bukan sholat saja berbaik. Bapak senyum-senyum kantor berbaik, hal lain. Sedekah itu ya. Senyum terus. Seorang senyum juga. Ya. Baik yang buruk, baik atau buruk, ini akibatnya. Kalau baik ini dapat pahala. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin senang Allah dengan kita. Senang Allah kita apabila kita berbuat baik. Oleh sebab itu, kebaikan itu merupakan suatu hal yang pahala si Allah dicatat oleh Allah karena kita hidup ini. Kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Bagaimana pertanggungjawabannya? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa itu akan melihat apa yang dia perbuat dan apa yang dia lalaikan. Berapa kali kita lalaikan kehidupan ini, baik istri dengan suami, suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak. Berapa kita lalaikan? Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa ini kadang-kadang minta rezeki terus. Besok minta rezeki terus. Minta hati kita, kolbi kita minta kepada Allah. Contoh, saya berdoa, ya Allah, ya Rabbi, Engkau yang maha hidup, hidupkanlah hati kami dengan nur-Mu. Ya.
sehingga hati kita bercahaya. Hari ini kita bercahaya hati kita, nanti juga bercahaya hati kita. Untuk menghadap Allah itu dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta tidak berguna, anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang sekalian senantiasa kita bersihkan hati kita. Tentu kita hidup ini tak luput dari dosa. Apalagi kita masih situasi belum haram ya. Masih haram kan? Tentu kita merasa, apabila kita merasa kita ini orang yang taat, beribadah kepada Allah dengan kuat, dengan tekun, kita merasa surga, kita pertahankanlah dan lebih kuat lagi. Tetapi apabila kita dalam ini ada yang berdosa, baik dosa ini, dosa itu, bertobatlah kita kepada Allah. Karena Allah sangat menyintai orang-orang yang bertaubat agar kita selamat. Kita mikirkan cinta dunia, cinta harta, cinta anak istri, harus cinta juga dengan alam akhirat, harus cinta juga dengan amal ibadah. Uhibbuna dunya wa yusawna uqba. Mereka sangat cinta dengan dunia dan melupakan bekal akhirat. Silakan cinta dunia Pak, jangan lupa bekal akhirat. Kita tamak dengan kehidupan dunia ini, juga harus kita tamak dengan kehidupan akhirat. Tamak dengan amal-amal ibadah. Dan amal-amal ibadah yang kita lakukan penuh kejujuran, membuahkan kejujuran amal ibadah itu. Kemudian terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam musibah yang duka ini, putuslah segala amal-amal, kecuali tinggal 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Beliau masih hidup, almarhum masih hidup, yang mensedekahkan harta dan sebagainya, itu merupakan sedekah jariah. Baik setetes air minum pun, sehingga nasi pun yang disedekahkan oleh almarhum itu juga sedekah jariah. Mudah-mudahan beliau waktu hidup bersedekahkan malam hari ini, mudah-mudahan mengalir pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bukan ilmu agama saja, tetapi juga ilmu umum. Bagaimana cara ini juga itu merupakan ilmu. Apabila beliau telah mengajarkan kita berupa ilmu, mudah-mudahan ilmu dan bermanfaat, mengalir pahalanya yang tidak terputus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua kita. Doanya agar orang tua kita dijauhkan oleh azab-azab Allah yang mengerikan, dijauhkan neraka-neraka Allah yang mengerikan bagi kita. Dan juga bila kuburnya sempit, Allah lapangkan. Bila kuburannya lapang, gelap Allah terangkan. Bila Allah kuburnya itu mudah-mudahan luas, mata yang memandang nikmat kubur yang dirasakan oleh almarhum yang telah meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau menghadap Allah dengan jiwa yang bersih, dengan wajah yang berseri-seri. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Sedangkan wajah orang kafir durhaka hitam muram, mereka yakin bahwa mereka akan diliputi oleh kehinaan. Itulah pada malam hari ini, walaupun bapak-bapak tidak ada yang batuk,
Saya berarti seorang Pak. Waktu berarti ya. Seorang setengah jam lebih ya. Dan lewat tuh, ya. Kalau tidak apa-apa, kalau dengan waktu pulau sakit pulau baru bahala. Ya, sudah, saya tahu mana yang asli, mana yang nggak asli, saya tahu. Mana yang tahu, mana yang tahu. Aku asli batu, apa tuh? Silakan batu kata apa? Pokoknya kita berhenti, aman. Terus ini, ya. Atau pantun lagi Pak, ya, dua kali pantun lagi. Tidak dengan pantun, no. Ya. Pantunnya, hati-hatilah memetik bunga, jangan sampai tersangkut duri di tangan. Pandai-pandailah kita hidup di dunia, agar kita selamat sampai ke tujuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan adanya musibah yang menduka ini, hendak bersabar menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apabila musibah yang datang, kita menangis wajar. Kenapa kita menangis? Karena kita ditinggal sesuatu yang sangat kita cintai. Kalau kita cinta sesuatu itu, dihilangkan oleh sesuatu itu, kita akan menangis. Tetapi jangan kita merah. Tetapi apabila kita tidak menyintai sesuatu, yang dekat itu merasa jauh. Tetapi apabila kita cinta sesuatu, yang jauh itu merasa dekat. Oleh sebab itu, sekali lagi hendaklah sabar menghadapi semua cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Musibah meninggal ini belum besar cobaannya, para bapak ibu-ibu. Bukannya kematian, musibah besar itu pasti mati. Musibah besar ini kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta harta juga kita cinta dengan amal ibadah. Ya, kemudian penglihatan kita, pendengaran kita, langkah kaki kita itu sebagai kebaikan. Ya, kita tidak pernah terputus. Dan kita hidup ini berbakti kepada Allah, seolah-olah kita tidak pernah merasa puas. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan? Aku sebagai kita pantunian. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata-kata ustaz yang salah, ya, jangan disimpan dalam hati. Ya, nomor saya ini sudah terbaran, Pak. Saya keliling khutbah, di mana-mana saya khutbah. Karena sampai ke Selaut saya khutbah, Pak. Ya, keliling, kadang-kadang malam lewat Nepapo, ya. Kemudian daripada itu, tambah lagi satu lagi. Buruk lihat, buruk cendrawasih. Cukup sekian, saya terima kasih. Supaya itu selalu apa semua orang, ya. Takut salah kan bisa disambung ya. Kadang-kadang imam sholat itu panjang ayatnya. Lupa, jangan lupa lagi. Boleh panjang, boleh pendek, ada masalah. Seperti kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, kemudian dengan adanya azab Allah, kita senantiasa tekun untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya mohon dapat dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sesama saya mohon maaf. Mengakhiri acara ini sesuatu ini, mana kita berdoa. Kita berdoa apa ya? Serius banget nih. Yo, dek.